Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sugeng rawuh para sedulur, para sahabat batin yang masih setia hadir di channel ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Gusti, dalam kasih para leluhur, dan dalam cahaya kebijaksanaan. Sebelum kita mulai, mari kita biasakan budaya saling menyapa. Saya sudah memberi salam, giliran panjenengan untuk menjawab salam dengan tulus di kolom komentar. Tulis juga, Rahayu, agar kita sama-sama saling mendoakan, meski tidak pernah bertatap muka. Pernahkah panjenengan mendengar cerita tentang seseorang yang katanya terlihat di sebuah tempat, padahal orang itu sendiri mengaku tak pernah datang ke sana? Atau barangkali, panjenengan sendiri pernah mengalami, ada yang bilang bertemu denganmu di pasar, di alun-alun, atau bahkan di tempat angker, padahal saat itu panjenengan sedang ada di rumah. Fenomena ganjil ini sering dikaitkan dengan weton pon. Sebuah weton yang penuh misteri, seringkali membuat orang bertanya-tanya, apakah mereka memiliki kembaran gaib? Ataukah roh mereka bisa berjalan lebih dulu, meninggalkan raganya? Dalam tradisi Jawa, weton bukan sekadar hitungan hari kelahiran. Ia adalah laku, jejak, sekaligus tanda yang melekat sepanjang hidup manusia. Setiap weton membawa watak, membawa jalan, membawa misteri. Weton pon dipercaya memiliki keterhubungan dengan alam gaib yang lebih tipis batasnya. Karena itu, tak jarang pemilik weton ini dikisahkan hadir di tempat-tempat yang sebenarnya tak mereka datangi. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada rahasia batin yang sedang bekerja? 1. Aura pon yang berlapis. Bayangkan malam pon yang hening. Angin berjalan pelan, menepuk-nepuk daun pisang seperti tangan ibu menenangkan anak. Di langit, bulan tak bulat benar, namun cukup untuk menaburkan cahaya tipis di pematang. Pada malam seperti ini, orang berweton pon sering tampak ganda. Satu menyusuri jalan tanah, satu lagi seperti berlalu di atas kabut sawah. Bukan berarti ia punya dua tubuh, melainkan auranya berlapis, ibarat kain jarik bertumpuk yang jika diterpa cahaya, menampilkan bayang-bayang tak hanya satu. Sesepuh pernah berpesan, ati kang bening gawe padhang, padang kang kebak rasang gawe bayang orang ngapusi. Hati yang bening memunculkan terang, dan terang yang penuh rasa membuat bayangan tak menipu. Pada diri pon, terang itu berlapis-lapis. Ada lapisan wadag, raga, lapisan rasa, emosi halus, dan lapisan sepi, kedalaman batin. Ketika tiga lapis ini tidak sepenuhnya saling mengikat, citra gaib bisa memisah sebentar, mengejawantah sebagai kehadiran di tempat lain. Maka orang melihatnya, menyapa, bahkan sempat berbincang singkat, padahal si pon masih duduk di beranda rumahnya, menyesap teh panas. Ada kisah dari dusun kecil di lereng kidul. Seorang pemuda berweton pon, sebut saja Raga, dikatakan mampir ke warung Mbok Mi pada sore yang gerimis. Ia memesan tempe mendoan, mengucap terima kasih, lalu menghilang di tikungan. Malamnya, ketika Mbok Mi mengantar besek kenduri ke rumah Raga, betapa terkejutnya dia saat ibunya Raga berkata, "Dik, Raga seharian membantu bapaknya di Tegal, durung mudhun blas." Mbok Mi bersikukuh, "Lah, sing tak delok kui sapa." Disinilah misteri itu tumbuh. Bayang berwajah Raga, entah pantulan rasa, entah jejak leluhur yang menjaganya, telah lebih dulu singgah, sementara raganya tetap di Tegal. Aura berlapis ini bukan ilmu sulap. Ia sasmita, tanda halus bahwa pon punya ruang lebih di antara dunia nyata dan dunia rasa. Ibarat cermin yang dipasang sedikit miring, benda yang sama bisa terpantul di tempat yang tak kita duga. Pada sebagian orang pon, lapisan rasa mereka peka terhadap ingatan ruang, pasar, musyala, pematang, atau sudut pohon beringin yang dulu sering ia lewati. Ketika pikirannya menyentuh ingatan itu, karena rindu, was-was, atau sekadar terbetik, citra auranya terkirim seperti layang-layang, tampak sebentar, lalu lepas dari pandang. Namun, aura berlapis juga membawa ujian. Tidak semua orang memahami peta gaib. Ada yang mencibir, "Pasti bohong. Aku lihat dia di sini." Ada pula yang buru-buru menuduh, tanpa menimbang rasa. Padahal, bagi pon, dilihat di dua tempat sekaligus bisa terjadi meski ia tak pernah berniat. Maka penting bagi sedulur pon untuk eling lan waspada, menjaga bening hati agar aura tidak kumal oleh niat buruk, marah, atau ambisi. Karena aura adalah pakaian yang paling dahulu dilihat semesta,
bahkan sebelum kata-kata keluar dari mulut kita. Bagaimana merawatnya? Laku cilik, yang sederhana, tapi ajek, cukup. Tata napas 3 hitungan saat subuh, menutup hari dengan syukur pendek, memelihara tepas selira saat bergaul, dan ngajeni, menghormati, tempat yang kita lalui, pamit lirih pada pepohonan, mengetuk pelan hati sendiri ketika lewat sendang atau pepunden, serta tak sembrono berkata-kata. Bagi Pon, kata ialah angin pembawa citra, yang lembut mengantarkan terang, yang kasar menaburkan kabut. Ketika batin rapi, lapisan-lapisan aura menyatu, dan bayang tak akan mudah berwisata tanpa pamit. Tetapi jangan disalahpahami, bukan berarti Pon harus menutup diri. Justru, aura berlapis adalah anugerah untuk jadi jembatan, antara yang tampak dan tak tampak, antara rasa dan logika, antara manusia dan alam yang sering kita lupakan. Pon yang matang akan memakai anugerah ini untuk menenangkan, bukan menakut-nakuti, untuk mengikat persaudaraan, bukan mencipta kisruh. Seumpama lampu minyak di lumbung, cahayanya kecil, tapi hangatnya menyatukan keluarga saat listrik padam. Pada akhirnya, misteri ini mengajak kita menoleh ke dalam. Siapakah aku di balik pandang orang? Apakah citra yang berjalan lebih dulu itu memantulkan niat baikku? Atau justru bayang tipis dari kecemasan yang tak pernah kuselesaikan? Sesepuh menutupnya begini, sing sejatine awake dewe ora mung daging lan balung, nanging uga suara sepi sing angkepi. Kita bukan hanya daging dan tulang, tapi juga suara sepi yang melengkapi. Dan pada Pon, suara sepi itu kadang terdengar jauh sebelum tubuh tiba. Intinya, aura berlapis pada weton Pon membuat kehadiran bisa dirasakan di tempat lain, sebagai citra rasa, jejak niat, atau pantulan penjaga gaib, meski raga tak pernah melangkah ke sana. Kuncinya ada pada laku bening, tata kata, dan kesetiaan pada niat baik, sebab apa yang halus menentukan apa yang tampak. Jika pada poin 1 kita memahami mengapa bayang bisa mendahului, maka pada poin 2 kita akan menelusuri bagaimana lelaku roh bekerja, kapan roh bisa bergerak lebih cepat daripada raga, tanda-tandanya, dan cara menjaganya agar tidak menimbulkan salah paham. Siap? Katakan, lanjut, agar kubuka pintu berikutnya. 2. Lelaku roh yang mendahului raga. Dalam pandangan Jawa, manusia bukan sekadar tubuh yang bisa disentuh. Ada roh, ada sukma, ada rasa, ada pikiran, ada pula yang disebut pancer, inti diri yang menyatu dengan jagat. Pada orang berweton Pon, lapisan-lapisan itu sering tidak berjalan serentak. Ada saatnya tubuh masih di sini, tapi rohnya sudah melaku lui disik, berjalan lebih dahulu ke suatu tempat. Fenomena inilah yang membuat mereka seakan hadir di lokasi yang tak pernah mereka datangi secara fisik. Sesepuh Jawa punya ungkapan, sukma iku bisa lunga nalika raga isih nyandra. Roh bisa pergi ketika tubuh masih duduk diam. Biasanya terjadi saat seseorang tenggelam dalam pikiran mendalam, melamun, atau hatinya terpaut kuat pada satu tempat atau orang tertentu. Bayangkan seorang pemuda Pon duduk di serambi rumah, matanya kosong menatap hujan. Dalam batin, ia begitu rindu pada sahabatnya yang jauh di pasar. Tanpa ia sadari, sukmanya meluncur ke sana, menampakkan diri sesaat, hingga sahabatnya mengira ia benar-benar hadir. Fenomena, roh mendahului raga, ini tidak selalu mistis menakutkan. Kadang ia muncul sebagai peringatan. Misalnya, ada seorang ibu berweton Pon yang tiba-tiba dilihat oleh tetangganya sedang berjalan di jalan kampung menuju balai desa. Padahal, saat itu ia masih menanak nasi di rumah. Beberapa jam kemudian, ada kabar bahwa di balai desa terjadi keributan. Kehadiran, bayangan, ibu tadi bisa dimaknai sebagai sasmita, pertanda batin bahwa ada hal yang perlu diwaspadai. Namun, ada pula kisah lain yang lebih menggetarkan hati. Seorang bapak Pon di pedesaan Jawa Timur dikabarkan muncul di sawah menjelang maghrib. Ia menolong seorang anak kecil yang hampir tercebur ke selokan. Sang anak menuturkan jelas, bapak itu narik tanganku, lalu jalan ke pematang. Malamnya, orang-orang kaget mendengar kabar bahwa si bapak seharian sakit keras di rumah dan sama sekali tidak keluar kamar. Warga pun menyadari, roh bapak Pon itu mendahului raga, menjalankan tugas yang tak sempat dilakukan tubuhnya. Apakah ini berarti orang Pon memiliki ilmu gaib? Belum tentu. Kejadian semacam ini lebih kepada kodrat batiniah yang tipis tirainya. Mereka memiliki kaki roh yang ringan, mudah melangkah melintasi jarak. Bahkan ada yang menyebut, orang Pon bisa kondur lui disik,
pulang lebih dulu, artinya roh mereka cepat menangkap tanda-tanda bahaya, lalu kembali memberitahu raga. Tetapi anugerah ini juga membawa ujian. Kadang roh yang mendahului bisa menimbulkan salah paham. Ada cerita seorang pemudi PON dikira pergi ke rumah kawannya, karena tetangga melihat sosoknya di sana. Padahal ia tak pernah beranjak. Dari sini muncul gosip, bahkan fitnah. Maka, weton PON dituntut untuk menguasai rasa, mengendalikan pikiran dan batin, agar roh tidak melayang tanpa arah. Bagaimana cara menjaganya? Ada beberapa lelaku sederhana yang biasa dilakukan orang Jawa. 1. Niat sing cetha, niat yang jelas. Sebelum tidur atau melamun, ucapkan niat dalam hati agar roh tetap tenang, tidak berjalan tanpa tujuan. 2. Zikir utawa tapa napas. Mengatur pernapasan sambil menyebut nama Gusti, agar roh selalu terikat pada sumber cahaya, tidak tersesat. 3. Ngajeni waktu maghrib. Jangan terlalu sering keluar rumah atau melamun dalam-dalam saat senja, karena pada waktu ini roh mudah sekali keluar dari raga. 4. Tetenger saka leluhur. Kadang orang PON diwarisi doa atau japa mantra pendek dari orang tuanya, sebagai tali yang menjaga roh tetap kembali ke tubuhnya. Sadarilah, roh yang mendahului raga itu ibarat angin mendahului hujan. Ia bukan malapetaka, melainkan tanda. Ketika angin berhembus, kita tahu hujan sebentar lagi tiba. Begitu pula dengan roh, ia bergerak cepat, meninggalkan pesan, lalu tubuh menyusul dengan kenyataan. Sesungguhnya, roh PON yang sering mendahului adalah simbol bahwa hidup mereka jarang bisa ditebak. Ada bagian dari dirinya yang selalu lebih dahulu membaca, lebih dahulu merasakan, sebelum tubuh bergerak. Karena itu, banyak PON yang dikenal PK, bisa mengingatkan orang lain sebelum musibah, bisa merasa gelisah sebelum ada kabar buruk, atau bisa tersenyum bahagia sebelum ada kabar baik datang. Jika di poin 2 kita sudah menyelami bagaimana roh PON sering mendahului raganya, maka pada poin 3 kita akan masuk lebih dalam. Siapa sebenarnya yang mendampingi mereka? Apakah hanya roh mereka sendiri? Atau ada leluhur dan penjaga gaib yang kadang menampakkan diri dengan wajah mereka? 3. Hubungan dengan leluhur dan penjaga gaib. Dalam tradisi Jawa, tidak ada manusia yang lahir sendirian. Setiap bayi yang lahir, termasuk mereka yang datang ke dunia pada weton PON, membawa garis leluhur yang tidak pernah putus. Ada doa-doa nenek moyang yang membalut, ada jejak perjuangan kakek buyut yang menetes dalam darah, ada pula penjaga gaib yang dipercaya akan menemani sepanjang hayat. Karena itu, seringkali kehadiran orang PON di suatu tempat bukanlah dirinya semata, melainkan jejak gaib leluhur yang menyertainya. Cerita-cerita di pedesaan banyak mengisahkan fenomena ini. Pernah ada seorang pemuda PON di Jawa Tengah yang dikira sedang duduk di pendopo balai desa, mengenakan pakaian lurik sederhana. Warga yang melihat menyapa sopan, bahkan sempat ngobrol singkat. Namun ketika mereka pulang dan singgah ke rumah si pemuda, ternyata ia masih berada di rumah, belum pernah keluar seharian. Lalu, siapa yang dilihat warga tadi? Sesepuh desa berkata lirih, "Sing lungguh kui dudu ragane, nanging bayangane leluhur sing enja." Sosok itu hanyalah wujud leluhur yang menampakkan diri dalam rupa sang cucu, untuk mengingatkan agar warga lebih berhati-hati menjelang acara desa. Keyakinan bahwa leluhur dapat menampakkan diri melalui wajah keturunannya bukanlah hal baru. Dalam bahasa Jawa, ada istilah, trah njurung lakon, artinya garis keturunan ikut mendorong perjalanan hidup seseorang. Pada orang PON, garis ini kerap terasa lebih tebal, lebih nyata. Leluhur mereka seakan masih menorehkan tanda, "Aku ora adoh, aku ngancani. Aku tidak jauh, aku menemanimu." Maka jangan heran bila ada kisah orang PON yang sering terlihat di sendang keramat, di makam tua, atau di pohon besar yang dianggap wingit. Itu bisa jadi citra penjaga gaib yang memakai rupa mereka, sebagai pertanda bahwa tempat tersebut sedang terjaga. Ada pula cerita seorang ibu PON dari lereng Gunung Merapi. Warga sering mengatakan melihat sosoknya berjalan menuju ladang pada malam hari, membawa obor kecil. Padahal si ibu tegas mengatakan, "Aku ora tau metu bengi, aku wedi karo angin gunung." Belakangan, sesepuh menjelaskan, yang dilihat warga bukanlah sang ibu, melainkan penjaga gaib keluarganya, sosok nenek buyut yang dulunya dikenal sebagai petani kuat, sering berladang hingga malam. Penjaga itu hadir dalam rupa keturunannya, agar keluarga tahu bahwa ladang tersebut tidak pernah sepi doa. Namun, tidak selalu kehadiran ini mudah diterima.
Ada kalanya orang pon merasa gelisah karena dituduh berbuat sesuatu yang tak pernah mereka lakukan. Bayangkan jika orang melihat dirinya di tempat perjudian atau di rumah seseorang yang tak pantas ia kunjungi. Padahal, bisa jadi yang muncul hanyalah citra leluhur yang sedang berjalan di jalannya sendiri. Dari sini sering timbul salah paham. Karena itu, orang pon perlu nguasani batin, agar hubungan dengan leluhur selalu terjaga dalam keseimbangan. Caranya tidak rumit, namun butuh ketulusan. Pertama, ngeling-eling leluhur, mengingat dan mendoakan mereka secara ajek. Dengan begitu, hubungan antara roh keturunan dan leluhur tetap harmonis. Kedua, ajining panggonan, menghormati tempat yang menjadi titipan leluhur, entah itu pusaka, rumah tua, atau bahkan sebidang tanah kecil. Ketiga, ngerasuk rasa, mencoba merasakan pesan apa yang ingin disampaikan leluhur ketika menampakkan diri. Jangan buru-buru takut, apalagi menolak. Sesepuh pernah berkata, leluhur iku dudu kanggo disembah, nanging kanggo dieling-eling. Leluhur bukan untuk disembah, tetapi untuk diingat, dijadikan cermin, supaya kita tidak buta arah. Orang pon yang sadar akan hal ini biasanya memiliki kekuatan batin yang lebih mantap. Ia tahu bahwa setiap langkahnya bukan langkah pribadi, melainkan juga langkah ratusan jejak yang telah ada sebelumnya. Dengan memahami hubungan ini, kita bisa melihat bahwa fenomena pon terlihat di tempat lain, kadang bukanlah dirinya, melainkan leluhur atau penjaga gaib yang sengaja menampakkan diri demi memberi tanda, melindungi, atau sekadar mengingatkan. Bagi orang luar, ini mungkin misteri yang sulit diterima. Tapi bagi orang Jawa, inilah bukti bahwa garis kehidupan tak pernah benar-benar putus. Kalau pada poin 3 kita membicarakan leluhur dan penjaga gaib yang kadang menampakkan diri dalam rupa orang pon, maka pada poin 4 kita akan melihat sisi getirnya. Bahwa keunikan ini tidak selalu membawa keberkahan, melainkan bisa menimbulkan salah paham, gosip, bahkan fitnah. Inilah cobaan berat yang harus dihadapi para sedulur pon. 4. Cobaan salah paham dan fitnah. Setiap anugerah selalu datang bersama ujiannya. Begitu pula dengan weton pon, yang auranya sering hadir di tempat yang tidak pernah didatanginya. Jika sebelumnya kita bicara tentang roh yang mendahului atau leluhur yang menampakkan diri, maka kini kita sampai pada sisi getir, salah paham dan fitnah. Bayangkanlah sebuah peristiwa sederhana. Seorang pemuda pon dikabarkan terlihat berjalan di pasar menjelang maghrib. Beberapa orang menyapanya, bahkan sempat berbincang sebentar. Malamnya, ia mendengar cerita itu dengan wajah bingung, karena sepanjang sore ia hanya duduk di rumah menemani ibunya menumbuk padi. Apa yang terjadi? Orang-orang yang melihat merasa yakin, bahkan bersumpah, bahwa mereka berjumpa dengannya. Tetapi kebenaran di dalam rumah juga tidak bisa dipungkiri. Dari sini, benih salah paham mulai tumbuh. Dalam kehidupan sehari-hari, salah paham semacam ini bisa berubah menjadi gosip, dan gosip bisa beranak menjadi fitnah. Bayangkan jika kehadiran gaib itu terjadi di tempat yang sensitif, misalnya di rumah seseorang yang bukan mahram, atau di lokasi yang dianggap tempat maksiat. Maka nama baik orang pon bisa runtuh dalam sekejap, meski dirinya tak pernah melangkahkan kaki ke sana. Inilah cobaan batin terbesar bagi sedulur pon, dituduh tanpa pernah melakukan. Dalam bahasa Jawa ada pepatah, pitik ringkih di sawang gagah, malah dadi sasaran. Ayam yang lemah, jika terlihat gagah, justru jadi sasaran. Begitu pula orang pon. Karena auranya sering terlihat, ia rawan menjadi sasaran tuduhan yang tidak-tidak. Ada kisah nyata dari sebuah desa di Jawa Timur. Seorang ibu pon sering disebut-sebut tetangganya hadir di rumah seorang laki-laki tua sendirian pada malam hari. Gosip pun menyebar, menuding ibu itu berbuat tidak baik. Padahal, kenyataannya, sang ibu tidak pernah meninggalkan rumah malam-malam, karena ia takut pada gelap. Setelah beberapa waktu, barulah seorang sesepuh menjelaskan bahwa kemungkinan yang terlihat adalah citra leluhur atau penjaga keluarga yang hadir dalam rupa sang ibu. Sayangnya, gosip terlanjur beredar, membuat sang ibu harus menanggung malu. Salah paham dan fitnah ini sebenarnya mengajarkan kita tentang rapuhnya kepercayaan sosial. Orang sering lebih mudah percaya pada apa yang dilihat mata, daripada mendengar penjelasan hati. Padahal, dalam kasus weton pon, apa yang terlihat belum tentu nyata. Seperti bayangan di air, bentuknya sama, tapi sekali riak datang, ia bisa menipu. Bagaimana sedulur pon bisa bertahan dari cobaan ini?
Ada beberapa laku yang bisa dijalani. 1. Ngajeni lisan, menjaga ucapan. Karena tuduhan sering datang dari kata-kata, maka orang pon perlu berhati-hati dalam berbicara. Kata yang jernih bisa menjadi benteng dari gosip. 2. Laku sabar. Saat dituduh, kadang membela diri justru memperuncing masalah. Orang pon diajarkan untuk ngalah terlebih dahulu, menunggu waktu yang membuktikan kebenaran. 3. Ngiket rasa. Menjaga batin tetap tenang, tidak terpancing marah. Karena ketika batin panas, justru aura semakin bergejolak, dan citra gaib bisa makin sering muncul tak terkendali. 4. Doa leluhur. Memohon kepada Gusti dan mengingat leluhur agar dijauhkan dari fitnah, karena leluhur adalah tameng batin yang tak terlihat. Sesungguhnya, cobaan salah paham ini juga bisa menjadi jalan pendewasaan. Orang pon belajar untuk tidak menggantungkan harga diri pada penilaian orang semata. Mereka belajar bahwa kebenaran sejati tidak selalu bisa dibuktikan dengan kata-kata, melainkan dengan waktu, dengan laku, dan dengan konsistensi hidup yang bersih. Di sisi lain, fitnah ini pun bisa menjadi cermin bagi lingkungan. Masyarakat diajak untuk tidak gegabah dalam menilai, tidak mudah percaya pada apa yang dilihat sepintas, dan mau membuka ruang bagi hal-hal yang berada di luar logika. Karena dalam hidup ini, ada wilayah yang kasat mata, ada pula wilayah yang hanya bisa dipahami dengan rasa. Maka, bagi sedulur pon, cobaan ini bukanlah akhir. Justru disinilah letak kekuatan. Mampu tetap berdiri tegak meski diterpa kabar miring, mampu tetap menjaga hati meski dihujat, dan mampu tetap memberi terang meski diselimuti bayangan. Sebab pada akhirnya, seperti pepatah Jawa berkata, becik ke titik, ala ketara. Kebaikan akan terlihat, keburukan pun akan terbuka, cepat atau lambat. Jika pada poin 4 kita membicarakan pahit getirnya salah paham dan fitnah yang sering menimpa orang pon, maka pada poin 5 kita akan menyingkap makna terdalam dari semua misteri ini. Mengapa pon sering terlihat di tempat yang tak pernah didatanginya? Apa sebenarnya tanda jalan hidup yang ingin disampaikan semesta melalui fenomena ini? 5. Tanda jalan hidup yang tak biasa. Segala misteri yang melingkupi weton pon, aura berlapis, roh yang mendahului raga, hingga bayangan leluhur yang menampakkan diri, pada akhirnya bermuara pada satu hal, jalan hidup mereka memang tidak biasa. Fenomena, sering terlihat di tempat yang tak pernah didatanginya, bukan sekadar keanehan, melainkan tanda batiniah yang mencerminkan nasib, karakter, dan perjalanan yang harus ditempuh. Bayangkan sebuah sungai yang tidak mengalir lurus. Kadang berkelok, kadang masuk ke hutan, kadang melingkari batu besar. Airnya tampak seperti tersesat, tapi justru dari kelokan itu ia menyuburkan sawah, menghidupi pepohonan, bahkan memberi jalan bagi ikan-ikan. Begitulah kehidupan orang pon. Jalannya jarang lurus. Kadang dianggap aneh oleh masyarakat, kadang dipandang serong, tetapi pada akhirnya, jalan itu justru membawa makna yang lebih luas dari sekadar perjalanan pribadi. Fenomena sering terlihat di tempat lain sesungguhnya adalah cermin dari keberadaan ganda dalam diri orang pon. Satu kaki berpijak di dunia nyata, satu kaki lainnya seakan sudah menyentuh dunia rasa. Mereka tidak sepenuhnya terikat oleh logika waktu dan tempat. Jiwa mereka bisa menyusup ke dalam ingatan, bayangan, bahkan kehadiran yang sulit dijelaskan. Itulah sebabnya, orang pon sering dianggap pengelana antara dua dunia, dunia fisik dan dunia gaib. Konsekuensinya, jalan hidup pon sering penuh paradoks. Di satu sisi, mereka bisa menjadi penenang, pembawa pertanda, bahkan penyelamat. Namun di sisi lain, mereka rawan salah paham, fitnah, atau merasa tidak punya tempat pulang, karena orang lain sulit benar-benar memahami keberadaan mereka. Disinilah letak tantangan sejati pon, menerima jalan hidup yang berbeda, dan menjadikannya sebagai kekuatan, bukan beban. Sesepuh pernah berkata, wong sing digandeng karo rasa, uripe ora mung kanggo awake dewe. Orang yang digandeng oleh rasa, hidupnya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Orang pon sering menjadi cermin, menjadi tanda bagi orang-orang di sekelilingnya. Ketika ia terlihat di suatu tempat, meski raganya tak pernah ke sana, bisa jadi itu adalah pesan. Ada yang harus diperhatikan, ada yang perlu diingat, atau ada sesuatu yang akan terjadi. Dengan kata lain, kehadiran gaib pon sering berfungsi sebagai wewaler, peringatan, atau pitutur, nasihat tanpa kata. Jalan hidup yang tak biasa ini juga menuntut orang pon untuk lebih mawas diri. Mereka harus belajar ngangsu kauruh, menimba ilmu batin,
melatih kesabaran, dan menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan rasa. Jika tidak, mereka bisa terjebak dalam kebingungan, merasa tidak dipahami, merasa salah tempat, bahkan merasa seolah hidupnya berjalan di lorong asing. Tapi bila mereka berhasil menerima dan mengolah anugerah ini, maka Pon bisa menjadi pribadi yang arif, bijaksana, dan mampu memberi arah bagi orang lain. Fenomena misterius itu juga bisa dimaknai sebagai simbol spiritual, bahwa hidup manusia sejatinya memang hadir di banyak tempat, meski raga hanya satu. Kita hadir di hati orang tua lewat doa, hadir di pikiran sahabat lewat kenangan, hadir di mimpi seseorang lewat bayangan. Orang Pon hanya lebih nyata dalam hal ini. Maka, tugas mereka adalah memastikan bahwa kehadiran yang terbayang selalu membawa rasa tentram, bukan keresahan. Pada akhirnya, tanda jalan hidup Pon yang tak biasa ini mengingatkan kita bahwa kehidupan bukanlah garis lurus. Ada rahasia yang tidak bisa kita raba dengan tangan, tapi bisa kita rasakan dengan batin. Orang Pon dilahirkan untuk mengingatkan hal itu, bahwa manusia adalah jembatan antara dunia yang tampak dan dunia yang tersembunyi. Jika di poin 5 kita telah menyadari bahwa semua misteri ini hanyalah tanda jalan hidup Pon yang memang tak biasa, maka kini saatnya kita masuk pada kesimpulan. Di sana, kita akan merangkum, apa makna dari fenomena ini, dan bagaimana sebaiknya kita, baik Pon maupun bukan, menyikapinya agar hidup lebih eling lan waspada. Saudaraku, misteri weton Pon bukan sekadar kisah mistis untuk ditakuti. Ia adalah cermin, bahwa dalam diri manusia, ada bagian yang bisa melampaui raga. Ada roh yang bebas berjalan. Mungkin, saat kita merasa pernah dilihat, padahal tak pernah hadir, itu adalah panggilan agar kita lebih peka. Bahwa hidup bukan hanya tentang tubuh, tapi juga tentang jejak jiwa. Seperti pesan bijak orang tua Jawa, urip iku mung mampir ngombe, nanging saben jejakmu ninggal tandha. Hidup ini singkat, tetapi setiap langkah, bahkan bayanganmu, bisa menjadi tanda bagi orang lain. Maka, jagalah langkahmu, jagalah batinmu, agar jejak yang tertinggal bukanlah jejak yang menjerumuskan, melainkan jejak yang menerangi. Rahayu, rahayu, rahayu. Jika panjenengan merasa pernah mengalami hal serupa, atau punya kisah tentang orang Pon yang misterius, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini, agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan pencerahan.